Ya, kembali mengalami penurunan sampai pagi di 1906.40. Lalu kemudian tadi malam pun sebetulnya sempat spike 1927, lalu kemudian saat kita webinar juga sudah mulai turun, dan di pertengahan malam sebetulnya sempat spike kembali. Ya, meskipun secara aturannya kalau misalkan kita lihat spike, itu pun masih relatif tertahan di bawah zona tertingginya. Nah, kalau kita lihat dari pagi hari ini, sebetulnya ada satu hal yang menjadi catatan saya, yaitu areal trendline dan juga area Fibonacci retracement yang sempat kita gunakan. Apakah ini menjadi teritori yang akan ditembus apa tidak? Tapi sampai saat ini grafik keempat sangat mumpuni dan juga historical price-nya menurut saya ini masih cukup baik ya. Kalau misalkan penurunan terjadi, saya rasa selama penurunan tersebut dikategorikannya adalah antisipasi terkait dengan rilis data November nanti malam, itu yang akan kita kupas apa dan bagaimana skenario yang akan terjadi. Tapi terlebih dulu, kalau misalkan kita bicara tentang pelantikan Joe Biden di tanggal 20 Januari 2021, kemudian juga peristiwa yang sudah terjadi dan Demokrat dinyatakan sebagai pemenang dan melakukan sapu bersih terkait dengan 2 kursi tersisa. 50-50 ya, artinya Demokrat 50 dan Republikan juga 50, tapi di sini penentunya adalah wakil presiden yang kebetulan ternyata Demokratlah yang akan menjadi pemenang dikarenakan calon dari Partai Demokratlah yang menjadi presiden dan wakil presiden. So, dengan hal ini berarti Kongres dikuasai oleh Demokrat dan juga pemerintahan dikuasai oleh Demokrat. Yang kalau misalkan kita lihat secara sejarahnya di tahun 2010 hal ini pernah terjadi. Dan dipastikan kalau lihat dari grafik emas, Anda bisa lihat di tahun 2010 saat diumumkannya Demokrat sebagai pemenang di roda pemerintahan, emas justru mengalami kenaikan selama pemerintahan Demokrat tersebut. Nah, itu yang akan kita lihat. Apakah program atau agenda yang disampaikan oleh Joe Biden akan segera dilaksanakan apa tidak? Terkait dengan non-farm kali ini, saya sudah menyiapkan beberapa skenario. Kalau misalkan kita lihat dari data ekonominya, ekonomi kalender menunjukkan ekspektasi berada di angka 71K atau 71.000. Berbanding kalau misalkan dilihat dari previous, ini adalah lonjakan atau anjlok yang sangat dalam. Pertama, kalau misalkan kita lihat dari data-data terlebih dulu, tentunya data pre-NFP, di mana satu pekan terakhir kita lihat ISM Manufacturing Index itu berada di angka 51.5 berbanding 48.4 ekspektasi. Ini artinya cukup bagus. Lalu kemudian University Michigan Consumer Index ya, di sini juga menunjukkan angka yang cukup bagus 80.7 berbanding 76.9. Lalu kemudian juga ada Continuing Claims. Ini berarti continue weekly claims yang ternyata relatif membaik ya, 5,2 million berbanding 5,5 million. Dan itu menandakan bahwasanya ada catatan atau alasan kenapa non-farm bisa saja justru di atas ekspektasi yang saat ini berada di bawah. Kemudian ada juga alasan kenapa NFP bisa saja jauh lebih buruk dari ekspektasi. Bahkan Goldman Sachs memperkirakan akan berada di angka 50.000 dari angka ekspektasi umum, yaitu di angka 71.000. Oke, alasannya adalah ISM Service, sektor jasa menunjukkan angka 48.2 berbanding dengan ekspektasi 51.5. Lalu kemudian ADP berada di angka minus 123.000 berbanding 88.000. Dan consumer confidence berada di angka 88.6 berbanding 92.9. Kemudian yang tak kalah penting adalah rata-rata tingkat pengangguran yang ternyata berada di angka 836.000 berbanding 778.000. Bahkan Biro Statistik Amerika mengatakan atau sempat mengingatkan terkait hal ini, bahwa akan terjadi lonjakan di akhir tahun dan itu kemungkinan akan kita lihat di hari ini. Sehingga kemungkinan non-farm payroll dipastikan atau diperkirakan akan mengalami anjlok ataupun penurunan yang sangat dalam. Tapi apapun yang terjadi, kalau ternyata non-farm payroll berada di atas ekspektasi, katakanlah di angka 80.000, maka kemungkinan potensinya kita akan melihat penguatan dolar dan itu menandakan bahwa tekanan terhadap gold masih akan terjadi, mungkin saja bergerak di bawah 1.900 kembali. Tapi kalau misalkan dengan catatan, saat misalkan kita lihat rilis data dari unemployment rate atau tingkat penganggurannya cukup signifikan atau relatif tidak banyak berubah, maka dipastikan penguatan dolar jauh lebih maksimal. Dan artinya gold bisa tertekan jauh lebih dalam. Lalu kemudian skenario selanjutnya, kalau misalkan ternyata sesuai dengan ekspektasi, katakanlah 71.000 atau mungkin di angka 70.000, ya areal yang cukup mendekati dengan ekspektasi, tentunya ini akan mengisyaratkan pelemahan dolar sampai support pertama, lalu kemudian gold layak untuk mengalami kenaikan spike kembali sampai areal resisten pertama. Sementara
Kalau skenario terakhir adalah kalau ternyata di bawah ekspektasi. Let's say betul kata Goldman, misalkan di angka 50.000 atau jauh di bawah angka 71.000, maka kemungkinan potensi inilah yang akan membangkitkan kembali emas mencapai area resisten kedua, dan mungkin saja area double bottom yang sempat kita soundingkan tadi pagi itu akan kembali terjadi. Kita akan lihat technical view untuk kali ini 8 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 8 Januari 2021, dan hari Jumat teman-teman, non-farm payroll day itu adalah yang sangat dinantikan oleh para trader seluruh dunia dan juga para investor tentunya. Oke, sebelum kita mengupas terkait dengan non-farm payroll dan juga skenario yang akan bisa kita lakukan juga terkait dengan pergerakan emas tentunya, kita akan lihat terlebih dulu dari DXY atau indeks dolar yang ternyata kemarin mengalami penguatan atau kenaikan. Sebenarnya persis dengan apa yang kita perkirakan, begitu terjadinya doji, lalu kemudian dia akan terjadi bullish, dan bullishnya ternyata masih tertahan di area resisten pertama, meskipun sedikit berada di atas ya. Nah, ini yang akan nanti kita tunggu, apakah ini hanya spike sesaat, artinya konsolidasi sesaat lalu kemudian turun, lalu kemudian apakah justru malah melanjutkan kenaikan dengan target resisten kedua di area 90.39. Oke, ada beberapa teori, ada beberapa indikasi yang bisa saja kita bahas di hari ini, tapi singkatnya kurang lebih kita akan menantikan rilis data non-farm payroll tersendiri. Oke, singkatnya bullish masih akan tetap terjadi, tapi waspadai bisa saja ini dilawan kembali dengan doji candle. Langsung saja di grafik H4-nya, ternyata area trendline kuning akhirnya ditembus. Nah, tentunya Anda ingat dengan 2 hari yang lalu saya sempat mengatakan bahwasanya ada 2 kriteria. Di sini pertama adalah trendline kuning yang memang berhari-hari. Anda bisa lihat di sini tidak berhasil ditembus ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan ternyata pun misalkan dia mengalami kenaikan, kita sudah memiliki area terbaru yaitu terkait dengan pola descending ataupun ini adalah bearish rectangle. Dan persis begitu mengalami kenaikan, tembus dari zona trendline kuning juga dari historical price, tapi kembali tertahan di area yang sebelumnya sempat menjadi area neckline. Ya, dari descending triangle sudah selesai, tapi kemudian dia terpentok ya, ketahan di area ini. Nah, sampai saat ini kalau misalkan skenario terbaik adalah ini adalah pullback terlebih dulu sampai zona kuning ya, area garis kuning, kemudian dia rebound kembali dan langsung menembus zona garis biru. Tapi ada kekhawatiran bisa saja dia hanya naik lagi sesaat lalu kemudian dia tertekan kembali, dan ini yang akan nantinya akan kita lihat apakah ini jadinya nanti sebagai false breakout atau tidak. Mengingat beberapa waktu yang lalu, di 2 bulan lalu pernah terjadi hal seperti ini, namun akhirnya tidak terlampau sustain, lalu kemudian dia kembali terbenam di bawah zona biru atau zona kuning ini. Kemudian di grafik H1, ternyata areal arsir ini adalah areal trend channel yang kemarin kita gunakan, ternyata berhasil ditembus area resisten, dan saat ini kita melihat zona penurunan atau kenaikan lebih tepatnya ya, yang kemarin terjadi berlanjut sampai saat ini ya. Tapi di pola ini hati-hati, kita memiliki pola ada ini resistennya, ini adalah supportnya, atau mungkin saja menjadi area double top. Kalau ini yang menjadi area double top, of course nantinya dia akan mulai penurunan kembali. Technical view Gold 8 Januari 2021 per jam 11:35 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan kupas terlebih dahulu dari sisi teknikal, di mana area potensi yang sempat terjadi kemarin betul-betul ternyata tertahan dengan pola spinning top. Tapi hati-hati, spinning top pun itu menandakan ada 50-50, artinya kesempatan atau peluang bullish ataupun bearish masih tetap terbuka. Nah, tapi kita pantas untuk memanfaatkan areal biru ini sebagai areal historical price yang mungkin akan menjadi areal tahanan ya menurut saya. Lalu kemudian kalau misalkan dilihat dari polanya setelah dia spike di awal tahun, ini berarti dia menghapus areal kenaikan yang sempat terjadi di awal tahun ya, sepanjang pekan pertama di awal tahun ini. Nah, kemudian kalaupun dia misalkan turun, karena dia memang sempat menembus ya breakout, dan itu pun breakoutnya dibantu oleh gap, maka kali ini kalau kita lihat penurunannya sebetulnya menutupi gap atau lebih tepatnya adalah pullback. Itulah sebabnya bisa saja dia hanya sekedar mampir sesaat di area support lalu kemudian nantinya dia akan rebound. Terlebih kalau misalkan rilis data non-farm payroll yang ekspektasinya adalah sangat buruk ya, ada kemungkinan seperti itu, berarti kemungkinan emas akan kembali rebound. Nah, tapi kalau misalkan ini ternyata bearish candle kembali, hati-hati. Saya rasa 1893 bisa saja ditembus sebagai zona yang sebelumnya menjadi area resisten, sekarang menjadi area support ya. Dan ingat inverted head and shoulder
yang sempat kita usung di awal tahun yang lalu memang sudah sampai 2/3 perjalanan, lalu kemudian dia ternyata terhenti atau mengalami koreksi. Nah, kita lihat di sini apakah akan terjadi penurunan lebih lanjut apa tidak. Yang jelas kalau dilihat dari potensinya, saya bisa menggunakan areal Fibonacci retracement di sini. Ya, saya asumsikan dari sejak inverse head and shoulder memang dia belum ada koreksi yang cukup mumpuni. Nah, Anda bisa lihat di sini 50%-nya berada di 1907.90. Ya, tepat berada di area low yang sampai saat ini sedang terjadi, dan 61.8% di 1895 atau di 1880. Kalau Anda mengikuti webinar kami kemarin tentang Fibonacci retracement, ini bisa menjadi panduan Anda, ya. Jadi kita akan lihat dari potensi ini apakah masih bisa terjadi apa tidak. Kemudian kalau kita kembali di grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakan saya perkecil terlebih dulu. Anda lihat di sini, garis merah adalah garis trendline yang memang sampai saat ini menunjukkan area kenaikan. Jadi ini naik, kemudian dia koreksi, terpantau kembali, koreksi kembali, naik kembali, koreksi kembali, ya. Dan sekarang pertaruhannya adalah apakah ini ditembus apa tidak. Kalau tidak ditembus, maka disitulah tempat Anda melakukan buy karena kemungkinan potensi rebound akan terjadi. Saya berharap ini sampai, ya mungkin penurunan sampai menjelang rilis data non-farm cukup riskan, ya. Tapi saya berharap ini areal garis dan juga areal Fibonacci retracement 76.4% di grafik 4, yaitu 1902 sanggup bertahan, lalu kemudian nantinya dia perlahan untuk mengalami kenaikan. Meskipun kenaikan saya rasa akan relatif tertahan di zona 1913 ataupun 1922. Kemudian untuk yang bertanya-tanya Fibonacci retracement H4 dari mana tariknya? Ini ya, area 1885 sebagai area titik A-nya, titik B-nya di 1959. Kemudian di grafik H1 hal yang sama kita gunakan, tapi sayangnya ternyata ditembus. Nah, ini tadi pagi sempat kita share terkait dengan kemungkinan pantulan, ya. Tapi ingat bahwasanya kita memiliki area 1900 terakhir, ya. Kalau misalkan ditembus, ya berarti secara short term, secara jangka pendek akan terjadi perubahan tren, dan berarti begitu dia ada spike ke area 1910 itu adalah area sell. Itu pun dengan catatan kalau misalkan ternyata penurunan menyentuh 1900 atau dia katakanlah tembus zona 0% ini. Jadi hati-hati, kemungkinan potensi tersebut bisa terjadi. Tapi untuk sementara waktu area buy sebetulnya kalau lihat dari comparison di grafik 4 dan juga grafik H1, di H1-nya memang garisnya memang sudah rentan dan sudah ditembus, ya. Sebenarnya ini bisa saja kita coba lihat, ya, dari sisi lain kurang lebih arealnya di situ. Ya, kalau seperti ini berarti pas, ya, arealnya pas dan belum ditembus, dan bahkan di grafik 4 juga sama. Jadi kurang lebih silakan masih bisa melakukan buy di teritori ini 1905 atau 1907 sebetulnya, ya, dengan target pertamanya 1912 dan target kedua kemungkinan berada di 1919 atau 1920. Ya, dengan stop loss kemungkinan silakan gunakan di teritori area biru ini atau di kisaran 1897 atau 1896.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.